Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai DBMS atau Database Management System. Dan untuk teman-teman semua, boleh like dan subscribe channel YouTube ini supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat lainnya. So, kita langsung saja ke penjelasan materinya, teman-teman. Database Management System atau DBMS. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai sistem basis data. Jadi, apa itu sistem? Sistem merupakan sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Contohnya di sini, sebuah kendaraan roda 2 dapat diumpamakan sebagai sebuah sistem, di mana terdapat komponen untuk starter, pengapian, penggerak atau roda, pengerem, dan pelistrikan yang secara bersama-sama melaksanakan fungsinya sebagai sarana transportasi. Nah, basis data hanya benda mati dan akan digerakkan atau dikelola oleh penggeraknya yang disebut sebagai DBMS atau Database Management System. Selanjutnya yaitu DBMS atau Database Management System atau Sistem Manajemen Basis Data. Yang mana DBMS adalah suatu sistem yang ditujukan untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, dan menyediakan akses data yang terkontrol. Contoh software DBMS ini yaitu ada MySQL, Oracle, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, dan InnoDB. Nah, gabungan antara basis data dan DBMS inilah yang akan menghasilkan sebuah sistem basis data. Selanjutnya yaitu sistem basis data. Apa itu sistem basis data? Sistem basis data merupakan sebuah sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berkaitan atau saling berhubungan dalam sebuah basis data di dalam sebuah sistem komputer. Dan DBMS ini memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file atau tabel-tabel tersebut. Selanjutnya, mengapa kita memerlukan DBMS? Alasan kita memerlukan DBMS yaitu untuk pemeliharaan data yang benar, menyediakan akses data, mempertahankan keamanan data, dan antarmuka atau interface komunikasi basis data. Yang pertama yaitu pemeliharaan data dengan benar, yang mana pengguna harus mempercayai sepenuhnya bahwa data yang tersimpan adalah data yang akurat dan terkini, dan ketidakkonsistenan harus dihindari dan redundansi atau duplikasi data harus diminimalisasi atau dikurangi. Contoh untuk pemeliharaan data dengan benar yaitu dalam sebuah perusahaan, nama dan alamat pelanggan disimpan dalam sebuah basis data untuk departemen penjualan dan juga basis data lainnya untuk departemen penagihan. Nah, jadi inkonsistensi apa yang bisa terjadi dari redundansi ini? Redundansi data dapat menyebabkan inkonsistensi jika alamat pelanggan diubah di data penjualan tetapi tidak diubah di data penagihan, sehingga tagihan dikirim ke alamat yang lama. Maka terjadilah inkonsistensi data. Yang kedua yaitu menyediakan akses data. Penyimpanan dan akses data harus mudah serta cepat. Nah, DBMS ini harus mendukung transaksi konkuren. Isu lain dalam akses data adalah kemampuan menemukan informasi dari jumlah data yang besar. Yang ketiga yaitu mempertahankan keamanan data atau security data. Akses yang tidak sah harus dihindari dan berbagai macam tingkat izin harus bisa diberikan ke masing-masing pengguna. Jika ada data yang sama diakses
bersamaan, DBMS tidak memperbolehkan keduanya untuk melakukan perubahan yang bertentangan. Yang keempat yaitu antarmuka komunikasi basis data. Jadi antarmuka ini yaitu bagaimana DBMS ini dapat menyediakan antarmuka, interface-nya, tampilannya yang user friendly, yang mudah dipahami oleh pengguna atau pemakainya. Selanjutnya yaitu komponen sistem basis data. Komponen yang ada di sistem basis data yaitu ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, yaitu DBMS, Database Management System. Selanjutnya yaitu data, yang mana data ini merupakan basis data atau database itu sendiri, prosedur, dan pemakai atau usernya atau penggunanya. Nah, ini merupakan komponen dari sistem basis data. Selanjutnya yaitu macam-macam user atau pengguna di DBMS ini. Ada dua macam pengguna di DBMS. Yang pertama ada user pengguna database yang terdiri dari user umum atau naive user, programmer aplikasi, user khusus atau spesialis user. Dan yang kedua ada database administrator atau DBA. Nah, untuk user pengguna database, yang pertama yaitu ada user umum atau naive user. Naive user ini merupakan pemakai yang tidak berpengalaman, yang berinteraksi dengan sistem tanpa harus menulis programnya. Jadi user ini bisa langsung menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Selanjutnya yaitu user mahir atau casual user. User mahir ini merupakan user atau pemakai yang telah berinteraksi dengan sistem tanpa harus menulis modul program. User ini dapat menyatakan query, yaitu untuk mengakses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh DBMS sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu ada user khusus, spesialis user. User ini menulis aplikasi data non-konvensional, tetapi untuk keperluan khusus. Keperluan khusus apa saja? Seperti untuk aplikasi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Selanjutnya yaitu sistem pakar dan pengolahan citra. Dan yang kedua yaitu ada database administrator atau DBA. Alasan penggunaan DBMS adalah untuk terpusatnya pengendalian data dan program yang mengakses data, sehingga DBA inilah yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem basis data. Selanjutnya yaitu tugas dari DBA. Nah, apa saja tugas dari DBA ini? DBA ini bertugas untuk mendefinisikan skema konsep, mendefinisikan struktur penyimpanan dan pengaksesan, perawatan berupa modifikasi skema, pendefinisian batasan integritas, pemberian wewenang atau otorisasi data, dan pendefinisian prosedur backup dan recovery. Itu tugas dari DBA. Selanjutnya prosedur. Nah, prosedur merupakan panduan praktis yang mengendalikan tingkah laku sistem yang harus diikuti oleh pengguna atau user untuk memperoleh, memasukkan, memelihara, dan mengakses data. Nah, prosedur yang jelas dan tertulis sangat penting agar pengguna nantinya dapat mengoperasikan atau menggunakan sistem dengan mudah. Dan ini merupakan tugas dari DBA. Contohnya yaitu dalam sistem penggajian perlu ditentukan waktu pembuatan laporan bulanan, pihak yang bertanggung jawab, dan penerima laporan. Selanjutnya yaitu abstraksi data. Nah, tujuan dari DBMS adalah menyediakan interface yang user-friendly, antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna. Abstraksi data merupakan level atau tingkatan bagaimana melihat data dalam suatu sistem basis data. Nah, yang mana abstraksi data ini terdiri dari level fisik, physical level, level logik atau konseptual level, dan level eksternal atau penampakan, view level. Level fisik atau physical level
merupakan level yang terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana cara menyimpan data secara nyata, yaitu berupa teks, angka, atau bit. Kemudian, level logik atau konseptual level. Level ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data serta hubungannya, seperti tabel pegawai yang terdiri dari tabel pribadi, pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya yaitu level eksternal atau penampakan, view level. Nah, level eksternal ini menampilkan bagian tertentu dari basis data sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti kode hari yang ditampilkan dalam nama hari. Nah, ini abstraksi data yang terdiri dari level fisik, level konseptual, dan level eksternal, yaitu view. Selanjutnya yaitu bahasa basis data atau database language. Nah, DBMS ini adalah perantara antara pengguna dan basis data di disk. Interaksi dengan basis data diatur oleh bahasa basis data, yaitu kumpulan perintah atau query yang diproses oleh DBMS. Bahasa yang digunakan adalah SQL, Structure Query Language. Nah, untuk bahasa query ini terbagi 3 secara umum, yaitu ada DDL, DML, dan DCL. Yang pertama yaitu DDL atau Data Definition Language, yang mana DDL ini mendefinisikan skema basis data pada level konseptual dan view, yang mana DDL ini dapat mengubah tabel, serta membuat indeks, yang hasilnya nanti disimpan dalam kamus data atau data dictionary, yaitu metadata yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Selanjutnya yaitu DML atau Data Manipulation Language. Nah, yang mana DML ini untuk memanipulasi data, mempermudah akses, dan mengelola basis data. Yang mana untuk manipulasi data mencakup pencarian, penyisipan, penghapusan, dan pengubahan data. Dan jenis dari DML ini terdiri dari prosedural dan non-prosedural. Selanjutnya yaitu ada DCL atau Data Control Language, yang mana DCL ini mengelola administrasi pengguna dengan mengatur hak akses, yang mana konfigurasi diperlukan agar pengguna terdaftar memiliki wewenang sesuai data yang dapat diakses. Nah, selanjutnya yaitu skema basis data merupakan deskripsi dari data. Ini skema dari basis data. Ada skema fisik, level konseptual merupakan skema konseptual, dan skema eksternal, level eksternal. Yang mana skema eksternal dan konseptual merupakan DDL. Selanjutnya yaitu komponen dari DBMS. Komponen dari DBMS ini terdiri dari File Manager, Database Manager, Query Processor, DML Precompiler, dan DDL Compiler. Selanjutnya yaitu struktur basis data, yang mana alur ini merupakan alur yang menunjukkan bagaimana data diakses, diproses, dan disimpan dalam sebuah sistem basis data. Oke, sekian penjelasan untuk materi kali ini. See you on next video. Bye-bye.